I was surprised that we never had a meeting. Nobody came to say hello. I am 4 months now here. Iya, itu merupakan pernyataan dari Thomas Doll yang bingung belum bertemu Sintayong usai 4 bulan melatih Persija Jakarta. Thomas Doll secara lengkap mengatakan, saya terkejut karena kami tidak pernah bertemu. Tidak ada yang datang untuk sekedar mengatakan, halo, saya sudah 4 bulan di sini. Mungkin ada waktu bagi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mengatur pertemuan ini karena itu bukan hal yang buruk, kata Thomas Doll kepada CNN Indonesia. Kemudian ditambahkan, sekarang saya di sini sudah 4 bulan, tapi belum pernah bertemu dengannya. Normalnya, memang pelatih klub harus bertemu dengan pelatih tim nasional karena kami mengirim banyak pemain ke tim nasional Indonesia. Terlepas dari banyaknya Persija Jakarta mengirim pemain-pemain ke tim nasional Indonesia, ya sewajarnya, sepatutnya memang Sintayong ataupun pelatih kepala timnas Indonesia melakukan pertemuan dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas ke sisi substansi, beberapa waktu yang lalu aku melakukan interview langsung ya dengan Dejan Antonik, mantan pelatih Persib Bandung, PSS Sleman, Madura United, Timnas Hongkong, dan banyak lagi. Dan pada akhirnya beliau juga sudah resmi dipecat lah ya, diberhentikan dari Barito Putra. Nah, salah satu pertanyaan yang aku lontarkan kepada Dejan Antonik, pelatih Barito pada kala itu teman-teman, terkait tentang masukan beliau kepada Sintayong. Apa yang ingin beliau sampaikan kepada Sintayong? Kalian tonton video ini sampai habis, karena kalau kalian setengah-setengah, kalian tonton apa yang disampaikan oleh Coach Dejan Antonik ini bisa misinterpretasi. Aku harapkan kalian tonton terkait tentang apa yang disampaikan oleh Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, tentang tidak ada pertemuan antara pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong dengan pelatih-pelatih klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Kalian dengar sampai habis ya. Untuk Sintayong, pesan coach gimana untuk sepak bola kita kepada Sintayong? Pesan. Aduh, lihat, saya bukan orang yang dan pelatih. Aku tidak suka bicara banyak ke pelatih karena dia punya filosofi sendiri. Ya. Saya punya sendiri orang. Menurut saya paling penting komunikasi dia sama pelatih-pelatih di liga itu. Dari sampai sekarang tidak ada. Cuma pilih pemain. Kadang-kadang ada pemain komplain, kadang-kadang ada pemain tidak senang berangkat ke sana dan balik ke timnya karena terlalu lama pre-seasonnya atau training camp atau ini. Tapi itu filosofi dari coach. Coach, coach, saya potong coach. Berarti Sintayong kepada pelatih-pelatih liga nggak ada komunikasi ya coach? Sama saya tidak ada sama sekali, atau sama pelatih-pelatih yang lain tidak ada. Oke, coach. Dan saya pikir itu penting sekali karena bukan karena kita mau kritik atau tidak. Kita cuma mau kasih idea yang kita ke dia. Mungkin kita bisa bantu karena kadang-kadang mungkin contoh ada pemain yang dia panggil ke timnas, mungkin dia cedera. Saya bisa bilang, oke, coach, lihat ini pemain cedera, mungkin tidak bagus ini. Hari untuk sebentar sekarang tidak ada. Di negara saya, kalau kamu tanya saya di negara saya di Serbia atau kapan saya jadi pelatih timnas Hong Kong dulu, komunikasi saya sama semua pelatih di Liga Hong Kong ini pasti dekat-dekat itu harus, karena informasi saya dapat dari pelatih ya jauh lebih bagus karena orang yang itu kerja sama pemain yang timnas setiap hari dan pasti dia tahu kondisi pemain lebih bagus dari saya. Iya, itu merupakan pernyataan dari Coach Dejan Antonik. Kalau aku melakukan interview dengan beliau masih menjadi pelatih kepala Barito Putra sampai di awal-awal lah ya Liga 1 Indonesia tahun ini ataupun musim ini teman-teman. Ini semakin mempertegas apa yang disampaikan oleh Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta. Memang tidak ada nih pertemuan antara pelatih kepala timnas Indonesia Coach Sintayong dengan pelatih klub-klub yang ada di Liga Indonesia dari dua pernyataan pelatih yang sudah berani ya speak up, Thomas Doll ataupun Coach Dejan Antonik. Aku yakin beberapa pelatih klub di Liga 1 Indonesia juga sebenarnya memiliki pengalaman, memiliki ya unek-unek lah ya dalam tanda petik ya teman-teman, seperti apa yang dirasakan oleh Coach Dejan Antonik ataupun Thomas Doll. Oleh karena itu teman-teman, aku mencoba mencari beberapa artikel ke belakang terkait tentang
pertemuan antara pelatih kepala timnas Coach Shin dengan pelatih klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Ketemulah aku salah satu artikel yang diterbitkan oleh CNN Indonesia bahwa Shin Tae-yong katakan tak pernah ada tawaran bertemu pelatih Liga 1 Indonesia. Sekali lagi, tak pernah ada tawaran bertemu pelatih Liga 1 Indonesia. Jadi nggak pernah ada tawaran. Apa isi dari artikel tersebut yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2022 sampai pada saat aku membuat video ini, sampai pada saat Thomas Doll berani speak up, tidak ada. Belum ada pertemuan antara Coach Shin Tae-yong dengan pelatih-pelatih klub di Liga 1 Indonesia. Isinya bahwa untuk masalah komunikasi dengan 18 klub, ya mungkin karena ada COVID. Jadi tidak pernah ada tawaran pertemuan dari pelatih manapun sampai saat ini, faktor COVID. Dan untuk masalah jadwal dan komunikasinya itu dibicarakan dengan Federasi Indonesia, yaitu PSSI. Jadi apapun jadwal, semua dibicarakan kepada PSSI. Di sini Coach Shin menyerahkan semuanya kepada PSSI, teman-teman. Nah, disinilah poin pentingnya juga. Selain Coach Shin menyerahkan semua jadwal kepada PSSI, adanya dorongan desakan dari Coach Shin Tae-yong itu sendiri untuk membuat pertemuan dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia kepada PSSI. Pengalaman yang disampaikan oleh Coach Dejan Antonik pada saat beliau menjadi pelatih timnas Hong Kong. Beliau secara jelas katakan komunikasi beliau dengan pelatih-pelatih klub sangat baik. Yang efek kolateralnya teman-teman, ketika kolaborasi antara pelatih kepala timnas sama pelatih klub-klub yang ada di negara tersebut tentunya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ketimbang tidak ada melakukan komunikasi. Mungkin ketika tidak ada melakukan komunikasi sudah baik, ketika akan melakukan komunikasi lagi akan lebih kuat lagi, akan lebih baik lagi. Itu poinnya teman-teman ya. Ada harus juga dorongan, desakan dari pelatih kepala juga. Tidak hanya mengharapkan dari PSSI sendiri. Mungkin PSSI pun kan sibuk. Ketika tidak ada desakan urgensi dilakukan pertemuan, PSSI pun mungkin akan mengalokasikan ke hal-hal yang lebih urgensi pada kala itu. Kemudian ditambahkan oleh Coach Shin Tae-yong, saya berharap tidak ada salah paham untuk ini. Saya sendiri juga ada pengalaman menjadi pelatih, jadi saya tahu susahnya bagaimana di klub. Saya berusaha sebaik mungkin memberikan pengertian dan juga berbaik hati kepada tim profesional Liga 1 Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Coach Thomas Doll, Coach Dejan Antonik pada saat beliau masih menjadi pelatih Barito Putra, teman-teman, sebenarnya menjadi sesuatu hal yang baik juga ya untuk PSSI ataupun Coach Shin Tae-yong itu sendiri untuk ayolah dilakukan pertemuan ini, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Kalian lihat saja pelatih-pelatih yang ada sekarang di Liga 1 Indonesia. Luar biasa. Ada Thomas Doll, Luis Mia, Bernardo Tavares, Andre Gaspar, Alfredo Vera, Rahmat Darmawan, Widodo Ceputro, kemudian Javier Roca, dan pelatih-pelatih lainnya yang tanpa mengurangi rasa hormat, nggak aku sebutkan namanya, teman-teman. Kalian tetap yang terbaik, tetap baik, teman-teman. Ya, kalian bayangkan ketika mereka duduk di satu ruangan, dibuat pertemuan, bertukar pikiran antara pelatih timnas Indonesia dengan pelatih-pelatih Liga 1 Indonesia yang levelnya juga level sudah mulai membaik ya teman-teman, grade A, ya itu akan semakin membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ibaratnya seperti ini, Shin Tae-yong di depan akan lebih luar biasa ketika disupport, didorong, dibantu oleh pelatih-pelatih 18 klub di Liga 1 Indonesia. Semakin kuat itu kekuatannya ketimbang hanya Coach Shin Tae-yong sendiri yang berdiri. Tidak ada dukungan, tidak ada supporting, tidak ada saran, kritik, masukan dari pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia. Terlepas daripada itu, suka tidak suka, pelatih kepala yang ada di Liga 1 Indonesia lebih lama berinteraksi, berkomunikasi dengan pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Otomatis lebih tahuan nih, sederhana ya teman-teman, kasarnya. Lebih tahu pelatih Liga 1 Indonesia, karakter pemain tersebut, gayanya, permainannya, dan lain sebagainya secara komprehensif teman-teman. Karena kan Coach Shin Tae-yong juga, kalau kita bicara pelatih-pelatih kepala timnas yang ada di seluruh dunia teman-teman, secara pace ataupun waktu bertemu, waktu berinteraksi dengan pemain-pemain tim nasional kan lebih sedikit ketimbang pelatih klub yang ada di liga suatu negara teman-teman. Ini menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ke depannya. Dan kita harapkan teman-teman, selesai Coach Thomas Doll, Coach Dejan Antonik, walaupun beliau sekarang tidak menjadi pelatih di Liga 1 Indonesia teman-teman, pelatih-pelatih lainnya berani nih
untuk speak up, berani nih untuk memberikan saran kepada Coach Sintayong untuk dilakukan, untuk dibuat pertemuan ini teman-teman. Karena ini bukan hanya kepentingan untuk pelatih A, B, C, D, E, tapi kita berbicara lebih luas. Ini kepentingan untuk timnas Indonesia agar bisa bermain lebih baik lagi. Akhir-akhir ini kompetisi Liga 1 Indonesia kita cenderung pakai taktik 3 back. Oke ya. Akhir-akhir ini juga Sintayong pakai taktik 3 back. Dengan banyaknya klub-klub yang ada di Liga Indonesia dengan pakai taktik 3 back itu mempermudah Coach Sintayong ketika memanggil pemain A, B, C, D, E tersebut yang sudah pakai taktik 3 back di klubnya, kemudian dibawa ke timnas Indonesia. Dari sisi komunikasi, dari sisi adaptasi lebih ringan, lebih mudah. Contohnya beberapa pemain yang dipanggil ya misalnya Ramadan Sananta, kemudian Kakang, kemudian Frankie Misa, dan lain banyak sebagainya teman-temannya yang sudah pakai taktik 3 back, pemahaman bagaimana attacking, defense, 5 back di belakang, dan merapatkan pertahanan, jadi akan lebih mudah. Oke, kita lihatlah ke depannya teman-teman. Semoga dengan beraninya Thomas Doll dan beberapa pelatih ke depannya untuk speak up terkait tentang pertemuan ini bisa terrealisasi. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Bye.